izinkan saya share screen. Kalau begitu saya mulai saja. Bagaimana sih membangun keseimbangan pelayanan karir dan keluarga? Kita ngobrol aja deh ya. Ayat Alkitab nanti tanya sama pendeta-pendeta yang banyak. Ya, saya mulai saja dengan hal yang sangat sederhana. Kalau kita amati, berbagai program pelayanan dilakukan oleh banyak gereja dan orang Kristen di Indonesia. Kalau di Indonesia kita lihat lembaga yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa suku aja udah ada 30 gitu ya. Gereja di sini kita dengar kabar satu-satunya yang nggak berkembang itu Jawa Timur kalau saya nggak salah itu ya, menurut perhitungan terakhir itu. Yang lain semua berkembang. Lalu sangat menarik, di tengah hidup gereja dan orang Kristen, ada yang bertumbuh dan dinamis, terasa orang lain kelihatan, tapi ada yang stagnan. Gerejanya dari dulu ya segitu, 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 dan segitu gitu ya. Orangnya segitu, persoalan segitu, bahkan warga jemaatnya berkurang, bahkan terjadi konflik di dalam, baik tersembunyi maupun terbuka. Namun kalau kita lihat seluruh dunia, dapat tren yang menarik untuk diteliti dan dimanfaatkan. Trennya ini begini. Secara keseluruhan di dunia, jumlah orang Kristen sejak tahun 1900 menurun ya 0,01% menjadi jumlah total 2,54 miliar pada tahun 2021, alias sepertiga dari seluruh manusia. Padahal di tahun 1900 lebih dari sepertiga gitu ya. Dan di tahun 2000 32% turun dari 34,5 ke 32,3 ke 32,4 32,3. Ini menarik sekali. Itu catatan kita. Jadi kalau dibandingkan total manusia, antara dua kemungkinan manusia bertumbuh lebih cepat daripada orang Kristen dalam jumlah atau bagaimana gitu ya. Tapi yang kedua, gereja-gereja arus utama. Gereja arus utama kalau Indonesia gereja suku ya, GPIB, HKBP, HKI, GBKP, GPIB dan kawan-kawannya itu juga berkurang di seluruh dunia. Presbyterian, Metodis, Anglikan, itu turunnya tapi cuma sekitar 1-3%. Turunnya sedikit ya. Tapi yang menarik adalah gereja-gereja Injili mengalami penurunan dalam kisaran di atas 10% sampai 13% katanya. Tergantung daripada lembaga mana yang mengakui ini, tapi rata-rata mengakui penurunan, apalagi sejak terjadinya TV preacher, beberapa orang terkena skandal seksual pada tahun 1989, terjadi penurunan yang sangat serius. Bahkan penelitian terakhir itu, gerejanya yang purpose driven life gitu kan, itu juga orang menyatakan bosan di sana. Sementara gereja-gereja karismatik baru, bukan Pentakosta, bukan karismatik lama, tapi karismatik baru, yang dikenal dengan nama gereja-gereja apostolik atau gereja urban apostolik, meningkat sampai 13%, terutama di belahan dunia selatan. Gereja-gereja ini, ajarannya, sistem organisasinya tidak terlalu berbeda dengan gereja mainstream. Penginjilannya lebih kuat dari kalangan Injili, karena dia juga menginjili ke tengah masyarakat, urban, ke tengah workplace, ke tengah suku-suku yang jauh, bahkan di tengah-tengah broken family gitu ya. Salah satu contoh yang paling bagus adalah Cornerstone Community Church, bukan Cornerstone Church ya, tapi Cornerstone Community Church di Singapura. Gereja ini dipimpin oleh Pastor Yang, seorang pendeta yang kalau lihat potongannya, cara ngomongnya, orang nggak sangka dia pendeta lah. Dia ngomong seadanya seperti orang biasa, bekas orang bisnis juga pada umur 30-an. Dan ketika dia melayani, satu hal yang saya nggak lupa ceritanya, dia melihat di jemaatnya banyak orang pakai hidupnya nggak tenang. Banyak juga yang kedua orang pakai narkoba. Dia bereskan ya luka-luka batin mereka, persoalan pribadi mereka, gambar diri. Sehingga orang-orang tobat. Tapi pelan-pelan orang-orang itu mengajak temannya untuk bertobat. Akibatnya kepala geng di sekitar situ di Singapura tuh ada yang jual obat bius terganggu karena dia punya omset turun gara-gara si pendeta. Lalu dia mengajak ketemu pendeta itu dan berkata, saya ini preman, udah pernah bunuh orang, pernah main perempuan, pernah semua dosa. Anda sekarang kenapa ngerusak urusan saya? Kamu kan religion, saya kan preman. Lalu ngobrol lah mereka, lalu dia orang itu berkata, kalian orang Kristen ngomong tentang Tuhan, anugerah, dan lain-lain. Apa benar orang gereja itu akan memberi anugerah kalau saya bikin salah? Saya nggak yakin. Tapi pastor itu berkata, anugerah Tuhan juga bisa menolong kamu dan menyayangi kamu lepas kamu sudah bikin apa dan apa. You tahu saya udah pernah bunuh orang, saya begini-begini, saya bisa lolos dari gitu.
Iya, Tuhan sayang sama kamu. Itu orang sampai bingung, diem. PDKT nggak lama-lama dia dibaptis. Dan hampir dia dibunuh oleh teman-temannya, karena makin ambruk bisnis mereka. Nah, Pastor Yang tuh mulainya di situ, dan mereka bikin ibadah itu di sebuah stadion. Sekarang katanya di Bandung sudah ada ya, di Amerika, di Inggris, dan lain-lain. Dan orangnya begitu sangat simpel dan sederhana. Sampai kalau kita pergi ke ibadah mereka, kadang-kadang kita nggak tahu yang mana masih pendetanya, yang mana bukan. Yang mana sih pemimpin, yang mana yang bukan. Karena yang pemimpin tidak terlalu menampilkan diri. Nah, ini satu contoh. Gereja kayak begini pertumbuhannya luar biasa ya. Kalau di gereja Jakarta yang banyak orang lihat adalah JPCC atau IFGF ya. Terus IGF, terus juga International English Service dari Assembly of God. Ini kelihatannya perkembangannya bukan jumlah ya, tapi dinamikanya di dalam. Kenapa? Nah, kalau kita lihat ada beberapa hal, kalau kita lihat angkanya mereka tumbuhnya kayak begini, jumlahnya itu nggak main-main ya. Mereka melebihi jumlah arus utama sekarang. 655 juta ya. Dulunya nggak segitu gitu ya, jauh. Dulunya cuma ratusan ribu. Nah, apakah karena karisma pemimpinnya? Ya mungkin kalau di Indonesia bilang, oh itu Gilbert, itu Pariaji, itu Petrus Agung, dan sebagainya. Atau Mantova. Tapi kalau lihat di sana, enggak. Yang ada di Singapura, yang ada di Filipina, dan lainnya orang biasa-biasa aja. Tapi dari hasil penelitian, banyak testimoni orang yang bersentuhan dengan mereka dan dilayani gereja ini, mengalami titik balik dari hidupnya, bukan titik bolak-baliknya. Gara-gara gereja ini, atau orang di dalam gereja ini, bukan pendeta. Mereka mengalami titik balik. Ada 4 hal yang disebutkan. Sebagian besar warga jemaat dan simpatisan jadi memahami adanya satu roadmap dan milestone. Artinya kalau saya masuk gereja itu, dalam 5-6 tahun saya akan mengenal siapa diri saya mengenal panggilan Tuhan buat saya mengenal kekuatan kelemahan saya tahu yang mana orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat saya tahu apa tugas saya di dalam hidup dan lain-lain. Ini menarik sekali. Bahkan tanda-tandanya saya lakukan itu apa? Kan banyak kan kalau orang Indonesia, percaya Kristus, percaya, sudah ditemu, sudah terima selamatan, udah. Itu titik balik, tapi titik bolak-balik juga nanti gitu ya. Nah, terus setiap gereja itu belajar melalui kegiatan bersama di gereja. Tapi bukan hanya berkegiatan bersama, pembinaan, khotbah, sel group, bukan. Mereka punya pembinaan dan persekutuan keluarga yang sangat teratur dan jumlahnya besar. Lalu juga ada profesional atau business person fellowship. Jadi persekutuan di keluarga ada, di gereja ada, di kalangan bisnis atau profesional ada. Dan ini gereja mewarnai itu semua, tiga-tiganya. Dan untuk kalangan bisnis, gereja kerjasama dengan kelompok Kristen lain. Kadang-kadang pendetanya nggak ngerti dunia bisnis, maka dia bekerjasama dengan kelompok lain yang ngerti itu ya. Kayak Indonesia kan ada Businessman Fellowship, ada WIN, sekarang ada apa namanya ELO atau apa gitu. Ada macam-macam lah ya. Lalu orang-orang di sana juga mengatakan di gereja-gereja yang bertumbuh ini, ada orang-orang yang bertumbuh, bukan pemimpinnya, tapi kami mengalami di kelompok itu, kami jadi percaya diri dan mengalami pemulihan dari luka-luka kami. Lalu yang keempat, gereja sangat berdampak dalam kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat tempat mereka berada. Ini menarik ya. Banyak gereja baik untuk diri sendiri, untuk kita, demi kita, tapi jarang punya dampak sosial ekonomi di masyarakat tempat mereka berada. Gereja ini jadi melatih orang menjadi pemotong rambut di salon, bahkan kadang-kadang perlu dimodali itu bikin salon dan sebagainya. Ya, kayak gereja di mana saya ada, kami melakukan hal itu. Nah, sekali lagi gejala ini sangat terlihat kentara di bagian bumi selatan. Keempat ini, gereja-gereja disebut sebagai sekali lagi apostolik. Dan jumlahnya gede, satu gereja bisa 25.000 orang, 15.000 orang, dan sebagainya. Di Medan ada, di bawah pendeta Charles Yonas. Ya. Dia kelayar keluyur ke airport, nggak pakai bodyguard, nggak apa-apa, pakai blue jean biasa aja. Nggak macam-macam. Ya. Nggak macam-macam, seadanya. Nah ini menarik sekali. Nah, dari sini menarik kali kita lihat nomor 2 ya. Mereka katakan kami jadi tumbuh di dalam hidup gereja,
di dalam keluarga, bahkan di dalam karir kami. Tapi terutama diri kami sendiri mengalami pertumbuhan luar biasa. Jadi, bisakah kita katakan ciri gereja yang berhasil, setiap warga dan pelayannya, entah itu pendeta maupun awam, di Indonesia itu masih kadang-kadang pendeta sentris, yaitu sangat bertentangan dengan reformasi Luther dan Calvin, yang mengatakan tiap orang imam, raja, dan nabi. Enggak, ini semua tergantung pendeta gitu ya. Gereja yang berhasil itu dan warga jemaat yang berhasil itu mengalami relasi yang hangat. Bukan hanya dengan dirinya, dengan nanti kita lihat dengan Tuhan, dengan orang lain dan lain. Lalu mengalami transformasi yang kentara. Mengalami transformasi, perubahan. Lalu mereka baik sendiri-sendiri maupun bersama memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau keluarganya atau mana saja. Dan mereka menjadi inspirasi buat orang-orang sekitar mereka. Dan semua ini terjadi baik untuk hidup pribadi, hidup keluarga, pelayanan, dan karir mereka. Ini yang paling menarik ya. Relasi, transformasi, kontribusi, dan inspirasi. Di dalam pribadi, keluarga, pelayanan, dan karir. Dan itu yang dilakukan oleh gereja-gereja seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, stop dulu di sini deh. Nanti baru kita ngomong peran kita sebagai orang yang Tuhan panggil sebagai anggota komisi, aktivis, majelis apa. Tapi ini dulu. Nah, saya memberikan Anda kesempatan untuk merenungkan hal ini, ngobrol pendapat Anda kalau sebuah gereja atau setiap orang mengalami relasi, transformasi, punya kontribusi atau prestasi nyata, dan orang terinspirasi. Ya, itu berapa jauh hal itu diterapkan di gereja Anda. Ya. Untuk itu saya mengajak Anda masuk ke dalam breakout room, ngobrol aja deh. 15 menit, kalau yang belum kenal, dikenalan, ini kan 50 orang. Satu breakout room kita isi dengan 5 orang, jadi semua orang ada kesempatan ngomong. Ya. Kita ngobrol dah, kita bikin 10 breakout room, jadi atau 9 deh ya, sehingga Anda bisa ngobrol, kenalan, lalu Anda bicarakan berapa jauh di gereja Anda merasakan relasi itu benar-benar indah gitu ya, mewarnai. Saya dibesarkan GKI Kelinci, atau kemudian kami pindah ke Samanhudi, tidak jauh dari Taman Sari. Dulu sama Taman Sari ukurannya sama ya, ukuran 300-200 orang. Saya nggak pernah lupa di sana karena gereja itu sangat kuat di dalam mentoring. Saya punya mentor, sampai sekarang masih ada di Netherlands. Dia masih mendoakan saya dan saya merasa itu kakak yang saya inginkan. Gitu ya. Ini seorang wanita, dia sekarang umur 78 barangkali ya. Terakhir kami ketemu di Jakarta, saya kenalkan istri saya dan ternyata mereka juga kenal sangat baik. Saya sendiri punya menti. Jadi di gereja kami kelebihannya relasinya tiap orang ada mentornya, tiap orang ada mentinya. Dan ini sangat hangat ya. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan terus menjadi partner doa untuk waktu yang lama. Salah satu. Juga kita banyak kesaksian, tiap tahun membuat saksian perubahan apa yang saya alami tahun itu. Transformasi. Lalu kita membuat rencana prestasi, tiap orang mencari 3 orang diperkenalkan pada Tuhan. Itulah nggak sebabnya dengan doktrin seperti itu, gereja yang 300 orang sekarang 6.000, tapi karena kota pindah turun ke 4.000, tapi 2.000 masih ada di daerah di Serpong dan lain-lain. Mereka begitu cinta sama gereja. Terakhir saya bikin kursus seperti ini, seorang ibu usia 9 nyetir mobil sendiri dari Gading Serpong ke Samanhudi. Saya sampai, tante nggak apa-apa? Nggak. Nah di tempat saya ada sekarang di Kayu Putih juga relasi, kami pakai istilah gereja adalah keluarga, keluarga adalah gereja. Terus transformasi, ada namanya perjalanan membuang luka batin sampai kita bertumbuh dan berbuah, berakar, berbuah lebat dan seterusnya gitu ya. Juga untuk kontribusi ke masyarakat ada ukurannya. Nah, gimana tentang gereja Anda kalau hal ini diterapkan? Mungkin nggak? Silakan ngobrol, waktunya 15 menit. Udah bicara, udah saling tahu kita. Pak Joni. Iya, Pak Joni kayaknya. Ibu-ibu, ini ada 3 orang masih tertinggal di dalam di
breakout room dari Palembang tapi saya mulai saja ya. Nah, saya sangat gembira mendengar percakapan dan dia percaya. Tapi saya ingin ajukan satu pertanyaan. Benar nggak gambaran saya bahwa dalam hidup gereja selalu ada dua kekuatan? Kekuatan satu adalah kekuatan yang ingin membuat gereja itu jangan terlalu banyak berubah lah. Begitu aja gitu ya. Gereja yang berhasil tuh yang relasinya pendeta dengan umat baik, pendeta dengan pendeta baik, pendeta dengan majelis baik, relasi antara komisi dengan majelis baik, dengan aktivis baik, relasi dengan masyarakat sekitar baik. Yang penting relasi baik begitu. Nah, saya melihat yang tangkapan saya banyak sekali gereja, terutama di galangan mainstream dulu ya, gereja mainstream, buat dia berhasil kalau gereja itu relasinya baik begitu gitu ya. Ada istilahnya dalam bahasa Ibrani, mangan ora mangan pokoknya kumpul gitu ya. Makan nggak makan pokoknya kumpul gitu itu ya. Itu. Nah, selama masa pandemi ini banyak gereja kehilangan penghasilan 60%, persembahan kurang 60%. Tetapi biaya-biaya turun 70%. Biaya yang paling banyak hilang itu adalah biaya makan. Berarti kesimpulan gereja itu rumah makan rohani itu kesimpulannya gitu ya. Nah, ketika mulai onsite kembali, biaya makan dikurangi, orang bilang kok makanannya jadi begini, gereja jadi pelit, majelis jadi pelit katanya. Lucu sekali ini. Nah, itu satu contoh. Jadi kalau lihat gereja tuh sangat menekankan relasi. Kalau aku berelasi dengan Tuhan baik, aku berelasi dengan orang lain baik, maka itu sudah berhasil. Yang dilupakan, dan itu adalah selalu dipakai doktrin yang dipakai adalah Yohanes 3 ayat 16. Kita udah terima kasih sayang Tuhan, diselamatkan. Lahir baru istilahnya. Tapi yang nggak pernah dibicarakan setelah lahir baru bikin apa? Mestinya kan berjalan dalam Roh Kudus atau hidup dalam Roh Kudus. Kita nih Tritunggal, tapi nyata jadi Dwitunggal, ala Bapa, ala Putra. Mana Roh Kudusnya? Kalau hidup dalam Roh Kudus kan dihibur oleh Dia, dipimpin, kadang-kadang dirintangi, dilindungi, diajari. Kata kuncinya hubungan kita dengan Roh Kudus adalah perubahan, transformasi. Setelah kita dilahirkan, kita mesti tumbuh kan. Roma 8 dan 29, bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Ini yang orang tidak mau. Orang mau diselamatkan, tapi tidak mau tumbuh. Ya, tidak mau tumbuh menjadi orang-orang yang saksi-saksi Kristus. Jadi berhentilah. Nah, karena itu seringkali orang kalau nggak mati-matian sibuk di gereja, mati-matian di karir, karena ada sesuatu di dalam diri sendiri, mereka sadari ada sesuatu yang kurang. Larinya kalau nggak gila-gilaan di gereja, apalagi kalau di rumah suaminya galak, maka si ibu aktif di gereja, bikin galak sama siapa saja, sehingga toh suami tidak ada gitu. Atau si suami yang takut sama istri, di gereja membuat semua orang takut sama dia gitu. Karena di situ istrinya banyak yang gereja dijadikan ruang kompensasi. Ya, ruang kompensasi ini kadang-kadang saya lihat demikian suka terjadi. Juga ada orang-orang yang sudah pensiunan, kehilangan kuasa, maka di dalam gereja itu dia berkuasa. Ini apa ini gudegnya nih, Ci? Kalau usernya dia kering. Nah, ini banyak hal-hal seperti itu terjadi gitu ya. Tetapi sekali lagi, mestinya kan setelah titik balik keselamatan dalam Kristus dan penebusan, kita hidup dalam Roh Kudus berarti mengalami transformasi. Dari percakapan tadi Anda, tidak semua gereja menyambut transformasi. Nah, kalau Anda katakan, kenapa gereja-gereja karismatik itu bertransformasi? Karena ibadahnya cair, katanya, suasananya enak, dan lain-lain. Walaupun doa dan lagunya penuh dengan segala macam seperti dukun gitu. Nah, itu gambaran karismatik tahun 1970. Sekarang tidak begitu. Lagu mereka juga nggak aneh-aneh. Ya, saya coba mau perhatikan pada Anda ya, bahwa lagu yang mereka gunakan buat ibadah nggak terlalu aneh-aneh ya. Nggak pakai gimana ya, nggak pakai apa yang membuat kita sampai kok loncat-loncatan orang-orang. Enggak, tuh biasa-biasa aja. Jangan nggak pakai ayo dalam enggak, biasa-biasa aja. Barangkali ini saya beri satu contoh, nanti sebentar saya akan coba communication about 2 years. Apa ini aneh buat kita ya? Bisa lihat semuanya ya? Bisa dengar.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbataskan. Jadi barangkali gambaran kita tentang karismatik sekarang, atau disebutnya apostolik, mungkin kita harus berubah ya. Dia banyak melakukan kegiatan sosial, lagunya juga gitu. Khotbah pendetanya juga biasa-biasa. Kalau lihat International English Service, apa bedanya yang dilakukan Pastor David sama Hendra Gemuria? Sama aja. Antara Jim Mahoney dengan Philip Mantovo nggak ada beda, sama-sama bagus. Jadi kita punya gambaran ini masih jangan-jangan kita udah lama nggak kesana, nggak ngeliat gitu ya. Nyelip ke dalam lah. Saya suka kadang-kadang suka, kalau saya nggak tugas, saya suka datang ke tempat-tempat gitu, pakai blue jean begitu, jadi nggak ada yang tahu saya siapa gitu. Saya belajar banyak dari mereka. Gitu. Nah, satu hal yang saya katakan, barangkali benar riset itu, bahwa mereka tuh mau belajar. Belajar tuh nambah hal baru, membuang hal lama. Kita juga mau belajar, nambah hal baru, yang lama nggak mau dibuang. Itu problemnya. Itu problem kita gitu ya. Sama seperti ketika Belanda datang ke Indonesia dulu pakai kapal layar gede, butuh 3 bulan sampai 6 bulan ke sini. Berangkat orang 200 sampai sini tinggal 40. Yang semua mati di tengah jalan kena skorbut atau apa sih namanya, kayak seriawan atau apa. Ketika Inggris bikin kapal dari mesin, Belanda bingung. Keahliannya di kapal layar. Masa kita ambil teknologi lain? Kita jadi bodoh, orang mesti belajar. Tapi mereka nggak mau kalah, maka masukin kapal layar, dikasih mesin. Jadi kapalnya berat, ada mesinnya, ada layar, jalannya lebih lambat lagi gitu ya. Kira-kira gitulah. Kita mau nambah tapi nggak mau ngebuang. Nah, kalau kita lihat demikian, maka saya akan lihat saya lanjutkan sedikit. Setuju nggak Anda bahwa satu orang Kristen yang baik, dia karena relasinya yang hangat dengan Tuhan, maka dia punya kepribadian. Pribadi dia beda dari orang lain. Ya, karena apapun terjadi, saya tahu saya ini berharga di mata Tuhan. Nanti saya akan perlihatkan. Keluarganya juga beda. Keluarga lagi bangkrut kayak, ada masalah dengan cucu kayak, anak kena sakit kayak. Bagaimana menghadapi itu beda dari orang lain. Karena relasinya yang hangat dengan Tuhan, dengan orang lain. Dan dia terus mau belajar, ditransformasi oleh Roh Kudus. Karakter berubah, kebiasaan berubah, komitmen berubah, kesaksian berubah. Sehingga masih kontribusi yang bermanfaat bagi rakyat sekitar dan menjadi inspirasi. Yang terakhir ini, apakah gereja menjadi inspirasi? Di kitab Keluaran, kitab Kejadian, kitab Kisah Rasul-Rasul, jumlah murid pertama kan nggak banyak. Orang yang bertobat pertama juga nggak banyak. Bagaimana sekian ribu orang bisa menghasilkan dampak ke seluruh dunia? Karena mereka menginspirasi. Dan ini persoalan apakah gereja masih menginspirasi orang sekitar dia dan orang-orang di dalam dia. Nah, kalau dari sini, mari kita lihat bagaimana supaya itu terjadi keseimbangan. Nah, pernah nggak ada persentuhan seorang yang menjadi inspirasi bagi Anda? Yaitu dia membuat potensi Anda berkembang, organisasi komisi Anda rancangan Tuhan tercapai. Apa yang kita bisa belajar dari mereka? Umumnya mereka tidak sempurna. Mereka tidak, tapi yang pasti mereka tidak menganut pemisahan, ini duniawi, ini rohani. Enggak gitu. Ini contohnya. Ini tokoh-tokoh yang dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Abraham. Tuhan panggil tinggalkan Ur Kasdim. Dan dia juga selain bicara tentang Tuhan, dia juga bertani, miara binatang. Ishak. Dia disuruh Tuhan meninggalkan, akhirnya di sentuh Tuhan, dia ketahuan bohongnya, meninggalkan hidup dusta dan kenyaman diri. Dia percaya Yahweh, iya, bapaknya beragama, iya, tapi dia hidup di dalam kebohongan. Kenapa? Karena tidak aman, merasa sangat tidak aman, insecure. Nah, ini satu isu besar. Banyak orang di dalam gereja-gereja mainstream
dan injili merasa tidak aman membandingkan diri dengan orang lain. Oh, aku kalah, dia lebih hebat dan sebagainya. Lalu Yakub meninggalkan orang tua dan kakaknya. Yusuf meninggalkan dunia di mana dia mendapat perhatian khusus dari bapaknya dan kemanjaan. Musa meninggalkan hidup hanya untuk mencari nafkah. Ya, cari jaran domba aja dipanggil oleh Tuhan untuk ngurusin Israel. Petrus sangat aku ini besar, aku ingin capek gini, aku tidak begini, dan butuh pengakuan orang lain, tapi dia tinggalkan akhirnya. Paulus, dia meninggalkan tradisi dan lingkungan Yahudi yang membanggakan. Kristus meninggalkan surga kemuliaan. Semua orang yang melayani itu kata kuncinya mau meninggalkan sesuatu. Jadi mereka yang Tuhan panggil untuk melayani, entah jadi komisi, pendeta apa, jelas mereka itu pertama-tama mereka punya relasi dengan Tuhan yang sangat khusus. Dan karena itu mereka menginspirasi orang lain. Mereka tidak sempurna, ya. Mereka punya keintiman Tuhan dengan Tuhan. Abraham sampai disebut sahabatnya Tuhan. Ini sahabatku, begitu ya. Dan seterusnya. Mereka juga punya gambar diri yang cukup bagus ya. Mereka relasi dengan dirinya. Dia tahu kelemahannya, tahu kekuatannya. Bahkan kadang-kadang dia down seperti Elia, lebih baik mati aja gitu. Tapi tetap dia bertahan ya. Mereka rapuh tapi tidak sok ya. Banyak orang merasa, oh aku nggak perlu takut, Tuhan sudah pimpin aku bisa, aku gini. Itu topengnya gede banget. Tapi di dalam adalah ada satu yang rapuh sekali. Mereka tunjukkan mereka rapuh, tapi tidak pernah runtuh. Dan mereka akhirnya relasi dia, kalau dia tokoh-tokoh itu, dengan Tuhan intimnya luar biasa. Dengan diri sendiri, percaya dirinya gede. Daud bisa berkata, memang Goliat itu hebat, memang ini aku masih muda, tapi dulu Tuhan sudah tolong aku. Dulu pernah aku mengalami. Percaya dirinya besar sekali. Kerjanya juga dengan tim pelayanan ya. Si Daud punya tim pelayanan, ya, nggak sendirian. Abraham juga ada orang-orang dekat sama dia dan sebagainya. Nah, mereka semua ini kuat dalam membangun relasi, yaitu mencipta suasana hangat, kadang-kadang mendisiplinkan, mengedukasi, mendukung mereka, memberi kesempatan kedua. Tapi yang paling indah adalah mereka digambarkan Alkitab sebagai orang-orang yang menempuh perjalanan. Tadi kan meninggalkan di mana mereka ada, maju ke depan. Meninggalkan berarti ada sesuatu yang mesti ditinggalkan, kenyamanan. Sepanjang jalan mengalami transformasi, perubahan. Ini tidak mudah. Gereja mau melakukan banyak sekali buat Tuhan, tapi untuk mengalami menempuh perjalanan di mana Kristus di depan, kita di belakang, kemana Kristus pergi, kita harus ikut pergi, termasuk kita harus berubah. Ini orang tidak mau. Ya, coba saya pernah mencoba di gereja di mana saya ada. Khotbah hari itu tentang betapa indahnya pertolongan Tuhan. Di tengah khotbah, kebetulan banyak kematian di tempat kami, ada banyak kesedihan, ada apa. Saya ungkapkan di khotbah. Kita banyak kehilangan begini-begini, tapi Tuhan tidak pernah lupa menolong kita, saudara. Lalu saya tanya dari mimbar, ada, kalau saya katakannya amin nggak, saudara? Semua katakan amin. Di GKI itu nggak biasa menyambut begitu. Tapi kemudian, tapi Anda yakinkah? Bukan hanya dengan pemahaman Tuhan untuk menolong kita, dan kasihnya begitu besar. Mereka menolong. Saudara, maukah kita lihat kembali ayat itu ya? Saya pakai contoh, sampai masa tuamu, aku tetap menggendongmu, dan jangan kamu mau coba gendong diri sendiri. Lalu kita, sebelum saya lanjutkan khotbah, mari kita dengarkan khotbah ini tidak dalam bentuk kata-kata, tapi bentuk lagu. Seorang ibu tua menyanyikan lagu yang tadi yang saya putarkan. Banyak orang menangis setelah amin. Saya bilang, saudara, kalau tahu Tuhan begitu baik, mari kita lanjutkan apa yang dia inginkan. Setelah selesai, Anda dapat berkat hari ini, amin. Maukah Anda meletakkan tangan kanan Anda di dada kiri kalau Anda merasa hari ini diberkati? Lalu peganglah orang yang sebelah Anda kalau itu keluarga Anda. Doa bersama. Dalam saat hening untuk menerima firman Tuhan yang sudah diberikan. Nah, saya pulang pasti siap nih dimarahin teman-teman sama majelis. Karena itu nggak persis dalam liturgi kan. Tapi enggak. Mereka mengatakan, ini buat kami menyentuh hati. Ini mesti lebih sering begini. Nah, jadi generasi tua pun ngomong begitu tuh. Kecuali generasi stagnan. Istilah saya, jadi ada tua yang stagnan. Ya, jadi gereja tuh dibagi, orangnya dibagi nih. Ada yang disebutnya orang-orang simpatisan. Dia masuk gereja dan lain-lain. Ya, tapi ya kalau nggak suka situ pindah sana, pindah sini. Lalu ada anggota gereja. Anggota gereja itu, aku anggota gereja sini. Aku dari dulu GSRI, aku dari dulu GKI. Dari zamannya Boksu ini, dan dia merasa ini punya dia. Semua terjadi, tapi kalau suruh berubah nggak mau.
Dia mau ikut gereja, tapi suruh mengikuti Tuhan yang berubah, meninggalkan perjalanan, nggak mau ya. Ke jalan baru nggak mau. Gerejanya udah begini, pokoknya gini. Yang ketiga, murid sejati. Kalau bahasa Inggris adalah crowd, congregation, and core disciple. Yang murid sejati itu meninggalkan apa yang indah buat kita dan berani maju melangkah di perjalanan yang nggak enak gitu ya. Nah, bukan kita jadi ekstrim. Cepat ambil apa yang kelihatan menarik dan memangnya kita dagangan. Bukan. Tapi kalau ada yang Tuhan lakukan di gereja lain yang baik, yang bisa kita ambil alih, kenapa tidak? Barangkali gitu. Atau kalau ada teguran dari orang lain memang baik, kenapa tidak? Kita belajar dari hal ini. Nah, ini transformasi. Nah, transformasi ini berarti, kita lihat nanti, sebelum sampai bagaimana di dalam keluarga. Harus rela meninggalkan, kalau lihat orang-orang yang dipanggil Tuhan di Alkitab, rela menjadi orang keluar dan meninggalkan ruang yang nyaman, kebiasaan, tradisi, dan masa lalu. Seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim kan nggak nyaman. Musa yang sudah 40 tahun di Mesir udah punya mertua, nggak nyaman kan, suruh meninggalkan kambing domba untuk melayani. Nah, tapi dalam perjalanan mereka harus terus waspada, mengamati keadaan dan siap mempelajari hal baru. Yang ketiga, seorang melayani harus berani memilih, termasuk menanggung konsekuensi pilihannya. Termasuk, sorry ada yang bocor ya. Seorang yang melayani harus memiliki berani memilih, termasuk menanggung konsekuensi pilihannya dan bayar harga. Seorang yang melayani juga harus memilih arah dan tujuan perjalanan yang jelas. Komunitas kita mau kemana sih ini berapa tahun ke depan gitu ya. Apa yang kita mau, ya, khususnya kita apa. Dan mereka harus berelasi dengan Tuhan. Nah ini dia. Dengan keluarga, dengan warga gereja yang lain, dengan karir mereka, dengan diri sendiri, dan orang-orang lain bersinggungan mereka. Dan ini tidak akan jalan kalau mulai dengan diri sendiri, tidak rasa aman, tidak merasa bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Kuncinya di sana. Kunci utamanya di sana. Baru kita bisa seimbangkan. Kalau nggak kita toksik di keluarga, toksik di gereja, dan sebagainya. Nah, orang-orang itu mau terus belajar. Belajarnya bagaimana? Pertama, penghayatan mereka tentang Tuhan. Beda dari orang lain. Pandangan mereka tentang siapa diri mereka. Pandangan perasaan mereka tentang orang lain yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Pandangan mereka tentang hal apa yang bernilai, dan pola perilaku dan tindakan mereka, baik tata gaul, keputusan, prioritas, dana, pengaturan dana, waktu, ini beda. Nah, inilah yang transformasi harus dialami kalau kita mau seimbang di dalam keluarga dan pelayanan. Pertama, jangan hanya lihat Allah di surga, saya di bumi, maka urusan keluarga itu bukan urusan Tuhan. Kalau penting kita nggak sehari-hari nggak mau. Lalu gambaran Allah itu begitu jauh di atas Allah Akbar itu, Allah Maha Zat. Sehingga tidak masa Allah jadi sahabat yang menemani kita setiap hari, mendekat, memikul, yang menggendong kita. Nah ini yang perlu kita lihat. Banyak orang itu, gambaran tentang diri sendiri bahwa kita lemah atau banyak masalah, kita biji mata Tuhan. Lalu punya gambaran positif oleh orang lain. Orang lain bukan saingan kok. Orang lain bukannya pengganggu, tapi sumber berkat Tuhan buat kita kadang-kadang. Dan jelas apa yang dianggap bernilai, apa yang tidak. Jangan pegang apa yang bernilai menurut budaya kita, aturan tradisi kita, tapi menurut firman Tuhan. Dan kenali tindakan tepat. Jadi pertama-tama, gambaran tentang Allah ini adalah Allah yang menjadi sahabat kita, sebagai bahkan ada yang dikatakan Allah adalah kekasih jiwaku, katanya orang itu ya. Jadi kedekatan dengan Allah itu begitu rupa ya. Begitu rupa sehingga susah disampaikan dengan kata-kata. Bukan Allah yang disembah, bukan hal-hal yang maha kuasa, tapi Allah adalah tempat kita merasa, Allah sebagai sahabat kita nyaman dengan dia, kita menikmati kehadiran dia, kita sering dibuat terpesona oleh dia. Barangkali itu. Lalu akibatnya gambar diri, bahwa kita ini lemah, ada masalah, keluarga mungkin ada masalah, benar, tapi kita punya rasa aman, tetap Tuhan menjaga kita. Lalu orang lain, nanti kita lihat, bukan saingan. Aku ini berharga. Aku kenal potensi diriku. Tapi aku juga kenal kelemahan diriku. Lalu kemudian orang lain siapa? Kita belajar dari orang lain. Kita dahulukan orang lain. Kita menekankan pengembangan komunitas. Senang melihat orang lain tumbuh bertransformasi. Dan melihat orang lain sebagai sumber berkat. Ini penting. Banyak orang tidak punya gambaran gini. Dan curigaan sama orang lain. Gitu ya. Lalu apa yang dianggap bernilai? Kita melalui pemulihan, kalau ada luka, terus belajar, menggunakan sumber-sumber yang Tuhan berikan, walaupun kita udah nggak sadari itu ada,
lalu punya kepedulian yang besar, dan berani bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu beberapa hal yang disebutkan. Dan tindakan tepat sebagai aktivis dan pendeta atau majelis adalah, ada bahasa Inggrisnya ennoble, enable, empower. Ennoble adalah membuat orang merasa berharga. Ya, membuat orang merasa berharga. Pada satu hari ada calon pendeta, dia kalau ngomong gagap. Dia gagap karena pada satu hari ayahnya hilang dari rumah, meninggalkan ibu dan dirinya, dia cari seumur hidup nggak dapat, dan itu terjadi di hari dia nakal. Dia menyalahkan diri, papa pergi itu karena saya. Tapi dia mau sekolah pendeta, dia belajar musik dan lain-lain. Gagap luar biasa. Satu hari dia makan siang sama istri saya, dan istri saya melihat dia, terus tertawa dan berkata, kamu sadar nggak? Kamu tuh baru hidup dengan 30% potensimu. Kamu tuh pintar, kamu itu sangat peduli orang lain, kamu mau kerja lebih berat dari orang lain, kamu cinta Tuhan, cuman kamu merasa bersalah diri. Kamu mau terus begini apa enggak? Itu hari itu dia mulai titik balik. Sekarang dia pendeta yang bisa khotbah dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris. Usianya 41 tahun ini. Nah, itu kata-kata istri saya, apa kamu hidup seperti ini? Membuat dia merasa berharga. Nah, itu saya lihat, saya beruntung punya istri yang sering kata-kata bercanda aja, karena membuat orang mengalami sesuatu. Lalu pemimpin harus, atau Anda seperti aktivis, Anda melatih orang melihat sesuatu, istilahnya mindset, punya pola pandang yang baru, dan skill set yang pas, skill yang tepat. Ya, skill yang tepat. Saya disebutkan oleh keluarga saya anak bandel ya, nakal, orang Jawa bilang belik gitu. Memang saya bandelnya luar biasa, masih muda dan nakalnya nggak main-main. Dan pada satu hari ada seorang pendeta, pendeta Lili itu usianya paling dia 30. Saya masih 24-an. Dia bilang begini, Rob, kamu tuh orang calon pendeta yang paling kreatif yang saya lihat. Hah? Cik, saya itu disebutnya bandel. Bukan, orang nggak lihat sisi lain. Kamu kreatif. Kamu bisa melihat sesuatu yang orang nggak lihat, dan kamu mencipta sesuatu yang orang nggak lihat, dan itu yang dipakai Tuhan. Itu mewarnai sekali. 2 tahun kemudian saya menghasilkan buku kateksasi yang interaktif, membuat kemudian program komputer orang belajar. Pada tahun berapa itu udah bisa bikin program komputer ya. Kata-kata dia bukan ngata-ngatain, tapi ngomong positif. Lalu dia melatih, coba lihat sesuatu dari sini ini, lihat dari sini ini. Lalu empower. Kita bisa saja sebagai majelis jemaat, sebagai pimpinan, sebagai pendeta, mengatakan sudah saya angkat hati orang, saya sudah melatih dia. Tapi dia nggak diberi kesempatan, nggak diberi kepercayaan, dia nggak bisa maju. Itu empower, kita memberi dia wewenang atau power, kesempatan mencoba apa yang dipelajari. Inilah barangkali yang harus kita lakukan, baik di rumah, ya, baik di gereja, baik di tempat kerja. Dan akarnya cuma satu, kalau kita intim dengan Tuhan itu terjadi, gambar diri kita positif. Jadi inilah barangkali kita bisa lihat, kita tadi minta ini dibagikan, supaya Anda bisa lihat apakah ini bisa dipakai nggak di jalan. Secara singkat, berdasarkan perjalanan mereka yang dipanggilnya, dan berdasarkan perjalanan mereka yang dipanggilnya, perlu membangun siapa yang dipanggil di Tuhan itu, pertama, relasi intim dengan Tuhan. Lihat dia sebagai sahabat dekat. Kita nyaman dekat Tuhan. Bukan hanya dekat Tuhan kalau kita ada maunya, ada mintanya, mengharapkan sesuatu. Tetapi benar-benar dapat nggak dapat rezeki, apa yang kita inginkan dapat atau tidak, kita ingin dekat Tuhan. Kayak gitu ya. Lebih baik kita dekat Tuhan dan tidak mencapai apa yang kita mau daripada jauh dari Tuhan mencapai semua sendiri. Nah, berarti ini kita menikmati Tuhan. Dia adalah sahabat dekat. Dia adalah tempat kita curhat, tempat kita masa aman gitu ya. Dan kalau itu terjadi, relasi dengan diri kita sendiri, sejelek apapun omongan orang, karena orang Indonesia paling pintar ngomong jelek tentang anaknya atau saudaranya ya. Sejelek apapun gambar kita tentang diri kita punya gambar diri positif dan realistis. Benar saya lemah, baik punya, tapi bagi Tuhan saya tuh spesial. Dia mau mati buat saya kok, dia mau menumbuhkan saya. Nah itu dia. Karena itu kita tidak merasa insecure. Kita punya rasa aman. Ya. Lalu ketiga, relasi dengan orang lain. Kita selalu bersadar, Tuhan pakai kita bisa mengembangkan mereka. Dan mereka bisa jadi jalan berkat bagi diri saya. Ini yang paling penting. Dan apa yang bernilai? Apa yang sesuai pandangan Kristus.
Kristus pedulikan orang Samaria yang dianggap sudah kawin cerai, wanita yang seperti berzina. Tuhan Yesus memberitakan orang yang buta, Tuhan memperhatikan orang suku lain, Tuhan memberikan perhatian kepada orang seperti Sakeus. Tuhan yang apa yang digambarkan di sana, kita mau juga lakukan. Dan akhirnya kita harus punya pola tindakan di lingkungan menjadi inspirasi karena kontribusi nyata. Dengan terus kita belajar bertransformasi. Maka seorang pelayan Tuhan akan alami transformasi dalam karakter, komitmen, kemampuan, keberanian mengakui luka, dan kesaksiannya. Sehingga dia terus belajar untuk melaksanakan misi Tuhan di pelayanan, di keluarga, diri, dan karirnya. Nah, ini waktunya pendek. Bagaimana melakukan itu pada keluarga, itu ada alatnya untuk mengukur seimbang nggak? Juga di pelayanan dan diri. Tapi kalau dilakukan, saya butuh 3 jam untuk kita puasa bicara dan lalu sendiri-sendiri merenung, lalu diajak bicara tuh. Ini sebagai contoh, aplikasinya gimana di ranah gereja. Kalau kita pecahkan tadi itu 10 poin, menjadi 10 poin ya, relasi dengan intim, dengan Tuhan, relasi dengan diri sendiri, relasi dengan orang lain, relasi dengan lingkungan, terjadi transformasi karakter, komitmen, kemampuan, dan lain-lain. Ini kan berarti harus dievaluasi tiap tahun. Berapa jauh orang kita maju. Biasanya kalau yang saya dengan teman-teman, saya minta mereka memberikan kesaksian. Tahun ini apa yang terjadi dengan 10 hal ini pada Anda. Berikan kesaksian di WA Group, apa yang perlu didoakan menjadi halangan Anda. Dan lalu kita bisa buat di gereja, di sini peranan pendeta besar ya, majelis. Yang mana ditekankan dalam ibadah umum. Yang mana melalui share and care group. Yang mana tekankan melalui orang suruh ikut melakukan tindakan nyata sehari-hari. Misalnya mengumpulkan pakaian bekas dibagi ke orang lain. Yang mana harus dilakukan melalui individual mentoring. Saya beritahukan mengenai individual mentoring, ini hanya bisa nomor 2 ya. Nomor 2 itu hanya bisa melalui individual mentoring. Kalau yang lain cuma omong-omong aja sedikit dampaknya, tapi harus melalui individual mentoring. Kalau nggak gitu tetap insecure ya. Lalu ibadah keluarga juga perlukan ini. Lalu informal gathering. Potong ayam rame-rame, bikin sate sambil ngobrol, bercanda. Di sini kita bisa ngobrol tentang luka, tentang segala macam bisa. Bible study group. Nah, ini seringkali orang hanya pegangkan nalar saja. Padahal belajar itu bisa melalui nalar, melalui pergaulan, melalui teladan, dan terutama apa yang disebut experiential learning, belajar melalui pengalaman. Dan melalui podcast reguler. Kalau di gereja di mana kami ada sekarang, habis minggu kebaktian, si pendeta dipanggil, kita suruh bikin sari khotbah itu 5 menit, nanti dimasukkan ke website. Nanti muncul lagi di namanya Sahabat Gembala. Lalu jadi ada gereja online, onsite, hybrid, kurang lebih gitu. Capeknya pasti luar biasa ya, jadi lebih banyak kerjaan, tapi fun. Itulah rakyat menambah terus gitu ya. Ini di gereja. Aplikasi di keluarga gimana? Nah, ini diterapkan di ibadah bersama, bermain bersama. Nah, seringkali orang tua menjadi bapak yang memberikan makanan, minuman, perlindungan, koreksi, tetapi tidak menjadi sahabat. Bagaimana kita bersahabat dengan Tuhan kalau kita nggak punya sahabat di rumah? Ya, belajar melayani bersama, melakukan individual mentoring, menyimak dan Bible study dan doa bersama ini sangat penting. Ya seringkali orang lebih suka doa bersama yang formal-formal. Generasi muda mana mau gitu ya. Begini. Dan kemudian dalam karir. Nah, di sini. Bagaimana ini kita merenungkan kaitan ini dengan karir. Lalu kita mengevaluasi hasil kerja kita. Mengevaluasi manfaat. Kita mencapai ini manfaatnya siapa yang dapat? Saya saja, atasan saya, kita bikin kaya orang lebih kaya, ataukah ada baiknya untuk kerjaan Tuhan? Dan lainnya kita lalu dampaknya apa buat orang lain? Kita menginspirasi atau tidak? Bagaimana kita belajar juga skill menginstruksikan, skill coaching, doa bersama, dan sebagainya. Ini kurang lebih demikian diharapkan. Kesimpulan, melayani sebagai pemimpin dan aktivis bukanlah masalah gelar. Bukan juga masalah senioritas. Bukan juga mementingkan status dan manajemen. Tapi ini daya melayani adalah pengaruh atau daya yang untuk digunakan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk mempengaruhi orang sekitar Anda, mengejar sesuatu yang berharga, dan mengembangkan potensi bersama bagi kerajaan Allah. Bertransformasi dan hidup seimbang adalah proses mengenai cara menggunakan tindakan Anda mengangkat orang lain, termasuk anggota keluarga kita, diri kita, dan juga keluarga kita, diri kita, dan segala hal lain yang kita mungkin nggak pernah pertimbangkan itu perlu diangkat gitu ya. Nah inilah supaya mencapai maksud Tuhan. Nah untuk ini sekali lagi ada istilahnya. Kalau Anda sebagai komisi atau majelis
Kuncinya satu, Anda berhasil kalau menghasilkan influence, mempengaruhi, inspiration, menginspirasi orang, dan punya dampak seperti ini. Nah, sekali lagi ini harus dipakai di keluarga. Supaya seimbang gimana? Ada alatnya kalau Anda mau. Tapi saya ajak Anda ngobrol dulu sekarang. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Saya serahkan kembali pada pimpinan untuk merangkum, ngobrol, bertanya, dan sebagainya. Silakan. Mau berespon para pendeta nambahkan boleh. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Robi untuk pemaparannya. Saya percaya bahwa kita semakin dicerahkan untuk bagian ini. Dan saya pikir untuk tidak menyita waktu, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung aja kepada Pak Robi. Waktu diberikan, ya. Oke. Silahkan. Oke. Bu Ketua, silakan Bu Ketua mau bertanya ini sudah siap-siap ya. Malam Pak Robi. Selamat malam Bu Grace. Pak Robi, sebenarnya saya juga baru mendapat posisi sebagai ketua. Nah, saya juga bingung. Sebenarnya gereja kita ini relasinya cukup baik, sesama jemaat baik. Tetapi ini tadi dalam diskusi kelompok kita mengemukakan bahwa relasi itu, jadi kita masih kayak ada kelompok gitu loh Pak. Jadi belum berbaur, kita akrab, tetapi kita belum saling berbaur. Kemudian program-program juga rasanya masih kita belum yang transformasi itu. Kalau saya pribadi saya rasa kita mesti melakukan bagaimana, kita juga belum sampai ke situ. Apakah kita harus mempunyai suatu seperti koordinator gitu yang untuk mengatur per kelompok gitu untuk supaya kita berdampak gitu untuk transformasi. Oke. Ya itu yang saya rasakan sih kita Ya, Bu. seperti Pak Robi bilang tadi, kita ini stagnan gitu ya. Jadi jemaat ya banyak yang senior, gap antara remaja yang senior dengan yang muda itu lumayan agak ada sesuatu generasi yang hilang gitu. Jadi susah sekali kita mau membuat berubah, tapi nanti ada yang senior nggak pas. Nah, sebaliknya seperti itu gitu. Oke. Itu masalah yang saya pribadi hadapi sih Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau bisa saya ceritakan sedikit, kalau di gereja beberapa gereja saya lihat termasuk di gereja kami, kita orang yang sudah jadi majelis ditambah orang yang baru yang banyak berkeliaran di berbagai gereja dan punya pendidikan cukup, atau pernah ke luar negeri, kita satukan di dalam namanya tim, istilahnya apa ya? Tim pengembangan gereja, TPG, tim pengembangan gereja. Jadi mereka yang mengamati hal ini, melihat, mendengarkan suara orang, apa yang orang tidak puas, apa yang orang rindu yang kita belum berikan. Lalu mereka yang membuat ini, misalnya transformasi ya. Saya beri contoh transformasi. Kami kan dari GKI itu Tionghoa Kito Kauwe ya, asal mulanya. Ya, kalau lihat Taman Sari sama Kelinci ya, persis sama, jenis orangnya sama, lalu kelas sosialnya sama, latar belakang etnisnya sama, tempat tinggalnya nggak beda-beda gitu ya. Nah, tapi satu titik tertentu, entah bagaimana para pendeta kumpul lalu mengatakan, apakah kita mau menjadi gereja yang lebih menekankan etnisitas atau misi keluar? Nah, kalau misi keluar berarti Tuhan akan suruh kita ada di Indonesia, maka Indonesia adalah tempat kita bergumul, tempat kita meraih orang dan lain-lain. Berarti kalau kita dapat diraih, gereja ini nggak bisa jadi gereja Tionghoa lagi. Jumlah etnis Tionghoa kan nggak banyak. Akan jadi gereja yang campur. Siap nggak kita ke sana? Wah itu tentunya ada pro kontranya cukup banyak dan lama gitu. Tapi tim ini berkata, ya yang penting begini. Kita nggak boleh membedakan orang berdasarkan etnis. Tapi kita juga tidak membiarkan orang istilahnya gitu ya. Belum kenal masuk ke ruang tidur kita gitu ya. Menjadi tamu dulu, udah cepat jadi menantu, udah jadi menantu jadi pada anak, terima warisan, akhirnya menjadi baik. Kira-kira begitu. Dan itu terutama di jemaat saya ada sekarang, kami dari mulainya 70 orang, cepat sekali sekarang udah 4.000 ya.
Dan 4.000 tiap 6 bulan sebelum kami kemasukan 60 keluarga baru masuk ke kami. Sampai kami nggak enak, terutama dari HKBP ya, HKBP, GPIB, sama satu gereja lagi. Sehingga kami ngobrol sama pendetanya, ini aku nggak enak nih, kita tetanggaan, tapi kok banyak sekali orang dari HKBP kemari. Lalu kita buat riset, kenapa? Apa yang membuat Anda menyukai? Jawaban mereka satu, di tempat kami ada orang kelihatannya di kelas-kelas kami. Orang ini orang penting, ini orang kaya, ini orang pintar. Jadi ada kelas sosial begitu. Saya bilang orang Tionghoa juga begitu kan, kayak Konghucu ada yang paling atas sampai paling bawah. Ya, orang-orang ada yang berbangsa atau tidak gitu. Tapi dibilang, tapi di sini kok sudah luntur itu. Memang tiap suku pasti ada, tapi di sini lebih lihat setiap orang adalah sejajar, egalitarian. Nah, dia mengatakan begitu di awal. Kami jadi berduga, apakah kita betul egalitarian, ataukah kita masih harus maju satu langkah lebih egalitarian? Jangan membeda-bedakan orang. Nah, kami belajar hal-hal seperti itu dengan menanyakan orang. Nah, satu hari ketika saya turun khotbah, istrinya Matori Abu Jalil, ya dia nggak pakai jilbab waktu itu, tapi dia masuk, dia ikut ibadah, kelar pengen ketemu. Terus dia ceritakan, saya Muslim, saya udah 2 tahun ikut kebaktian di sini. Dan ikut komisi wanita, mereka tahu saya Muslim. Pak Pendeta, ini salah nggak? Kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu suka di sini? Saya di sini dirasa disambut, mereka tahu saya Muslim, mereka tahu saya ini adalah istri tokoh Muslim, tapi kok saya diterima seperti saudara sendiri gitu ya. Ikut komisi wanita tiap Rabu doa, saya ikut khotbah. Khotbahnya dimengerti nggak Bu? Banyak hal yang saya dapatkan yang saya nggak tahu tadinya, salah paham kami gitu ya. Tetapi ada juga hal yang saya nggak ngerti itu. Tapi yang terutama suasananya itu, suasananya. Nah, kami belajar dari situ. Oke, ini bukan khotbah, bukan slogan gede, mari kita menjangkau ke berbagai kalangan, ya atau apa, tapi yang penting adalah kita tunjukkan dari mulai satpam sampai tata usaha, kalau orang datang senyum, sapa, dan kalau perlu minta nomor HP-nya gitu. Nah, itu dilatihkan ya. Dan itu belajar buat kami ketika satu hari orang yang datang itu mungkin kami nggak suka. Tipe orang yang nggak suka atau orang yang pernah kita trauma gitu ya. Bagaimana kita tetap belajar menyukai orang-orang kayak begitu. Nah, ini latihan. Itu latihan. Jadi kembali lagi butuh waktu ya. Jadi tim pembangun gereja itu menolong. Sekarang kami misalnya lagi bergumul ya. Komisi remaja punya tema-tema khotbah 3 tahun. Diharapkan orang tumbuh dari itu. Gereja besar punya tema sendiri. Komisi senior punya tema sendiri. Nah, tim digital ministry yang harus bikin podcast, bikin film tiap minggu, bingung begitu banyak tema. Kenapa sih nggak dibikin satu tema payung, yang lain tinggal aplikasikan aja gitu ya, supaya ada kaitannya. Nah, itu ngomongnya pada tim TPG ini. Kalau semua dipikirkan oleh pendeta, kasihan pendetanya. Kalau dipikirkan semua oleh majelis, kasihan majelisnya. Tapi pendeta kami, karena kami ada berlima, berenam, kami kumpul setiap 2 minggu, ngobrol tentang ini. Apa yang bisa kita masukkan ke sana, apa yang kita bantu, dan lain-lain. Sehingga pendeta selalu kompak gitu ya. Nah ini, jadi perlu Bu, satu, kalau kami, yang saya lihat berapa gereja, tim pembangun gereja yang melihat semua jangka panjang. Ya, jadi misalnya anak muda kami ya, banyak anak muda kami udah banyak sekolah ke luar negeri. Nah itu sangat menarik ya. Di BPK Penabur baru-baru ini ada celebration anak murid terbaik dari sekolah internasional. Sangat menarik ya. 30% anak terbaik itu kayaknya berasal dari jemaat di mana saya ada. Dan jemaat di mana saya ada, orang Tionghoa 30%, orang Batak 40%, orang Jawa dan orang Manado masing-masing 20%. Kurang lebih begitu, campur-campur. Dan kami problemnya bukan campur. Kita udah nggak tahu nih orang apa gitu. Soalnya istrinya orang apa, suaminya orang apa gitu. Perkawinan antar suku itu biasa buat kami. Dan orang bilang, sesama suku aja susah kawin, apalagi beda suku. Itu tidak benar. Seringkali justru yang sesama suku yang lebih susah gitu diurus perkawinannya. Nah, ini dalam hal itu mewarnai BPK Penabur, anak-anak yang sekolah di sana juga yang terbaik segala macam orang. Nah, ini kami belajar. Kami belajar di sini. Dan orang lain, gereja-gereja tetangga kemari, salah satu akhirnya pendetanya kita, di gereja kalian heterogensi ya. Itu yang membuat orang merasa ini. Ya.
Nah, ini yang kami belajar ya, keluar dari ketakutan kami kalau heterogen pusing kepala. Enggak, itu enggak benar. Yang pusing kepala kalau ada misalnya orang pindah ke kita, satu gereja baru pecah, lalu pindah 500 orang ke gereja kita, itu pusing. Karena dia akan bawa cara dia bawa. Itu dia orang masuk ke gereja kita sebelum diperkenalkan jemaat, dia mengalami semacam orientasi. 3 kali 4 kali kelas menjelaskan siapa kami, apa ajaran kami, tata krama di sini apa yang diharapkan dari you. Jadi diberikan ini. Itu hasil para pendeta mengusulkan gitu. Lalu kemudian jadi itu dipikirkan oleh tim pembangun gereja, Bu, yang pengembang gereja jangka panjang. Jangan kita sendiri aja, nggak boleh sendirian. Nah, kalau para pendeta bisa bersatu dan mikir itu, maka TPG itu istilahnya dengan pendeta itu sering dialog. Pendeta kumpul sendiri dan ini. Nah, kalau pendetanya nggak sama pandangannya, memang rada susah. Ya di situ akan bisa bingung TPG-nya. Kira-kira itu Bu jawaban saya, Bu. Nah, ke depan apa yang jadi masalah besar buat gereja kita kalau dengar cerita Anda? Kalau gereja-gereja kota besar, saya kira 2 hal besar. Orang muda tidak lagi mau dengan gaya ibadah yang kuno. Ya, lagu klasik ya, Setiamu Tuhanku Tiada Bertara itu mereka nggak cocok. Mereka lebih suka Allah selalu menolongku. Nah, mereka kalau kita tidak perhatikan kebutuhan itu sama dengan mereka satu suku sendiri ya, kayak orang Batak masuk ke kita disuruh pakai belangkon lah kira-kira. Kita paksa dia mengikuti budaya orang tua demi menyenangkan orang-orang tua. Maka mereka akan pindah ke gereja-gereja lain atau malah ke gereja. Itu yang kita khawatirkan. Tapi yang kedua, kita ada generasi yang namanya sandwich generation. Yang pantaran ibu barangkali ya. Sandwich generation itu harus ngurusin mama, mertua, papa, suami, anak, adik. Jadi kejepit di tengah. Nah, itu menyatukan diri, gimana ngatur keluarga, ngatur kerjaan, ngatur pelayanan. Itu susah sekali. Padahal ini masa depan gereja. Kalau yang sini, kalau di beberapa GSRI disebut sebagai Komisi Dewasa Muda ya. Nah, saya kira sekali lagi saya ringkaskan, bentuklah TPG, ya. Sinode juga harus punya begitu, tim perancang jangka panjang dan dialog dengan secepat. Yang kedua adalah saya katakan tadi, perhatikan secara khusus generasi itu. Lalu supaya yang tua jangan marah gimana ibadah. Ibadah minggu silahkan Anda bikin apa, tapi kenapa nggak bikin ibadah bulanan yang disebut minggu keempat atau apa, di mana ibadah itu eksperimental. Di kami ibadah lebih kaku dari GSRI ya, lebih kaku, Dua Bapa Kami dinyanyikan, syafaat harus sekian lama, tetapi ada yang namanya ibadah wilayah, persekutuan wilayah. Di situ warnanya kami nggak sengaja nyedot orang-orang GBI sama GPDI masuk ke kami, karena mereka senang dan itu tidak sebicara-bicara roh aja, tidak buang setan aja gitu, tetapi suasana cair itu dan persahabatan terasa di ibadah wilayah. Kalau di ibadah umum, tetap ikuti pakem. Remaja, saya terakhir khotbah di pemuda remaja, ditegur majelis. Kenapa Bapak menggunakan kolar dan baju hitam-hitam? Mohon kalau ke remaja pakai baju putih dan blue jean aja. Blue jean. Saya bilang, are you sure? Ya. Ini suara pengurus, suara majelis, atau semua? Oke. Lain kali kalau gitu saya khotbah pakai blue jean aja. Kenapa? Supaya para remaja pemuda nyaman dengan kita. Bener loh. Habis selesai gitu, Om pengen ngobrol dong, Om. Udah curhat dan macam-macam. Nah, ini dia. Berelasi itu dimulai kalau kita mau menginkarnasi ke dunia orang. Sama ke Filipus mau jalan di samping kereta sida-sida Ethiopia. Bukan menilai dulu, tapi berjalan sampai orang itu nyaman sama kita, kita nyaman dia, baru ngobrol. Dari saya itu jawabannya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ruby. Oke, masih ada lagi? Ya, ada 5 menit lagi ke depan. Sekiranya ada yang ingin mau bertanya, diberi kesempatan. Silakan. Saya Pak Boy. Ya, silakan. Saya pengamat tadi di kelompok kami ada Oh, ya. orang muda, Abel sama Marta, masuknya bagus sekali. Jadi relasi di antara mereka sangat dekat karena kegiatan. Terus ada ibu-ibu yang lain susah berrelasi antar generasi ya. Nah, kok saya juga ngasih pandangan bahwa belum selesai tadi dengan Bu Rosi, saya rasa orang-orang tertentu yang
karena kegiatannya, dekorasi, karena apa dekat sekali, jadi kelihatan relasinya karena kegiatan. Tapi secara umum GSRI itu saya rasa relasi secara umum adalah basa-basi formal ya. Selamat pagi, selamat siang, apa kabar dan sebagainya secara umum ya. Jadi saya melihat semacam itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita perlu merancang kegiatan-kegiatan yang mencairkan relasi? Yang mungkin nggak terlalu rohani, bukan PA, bukan core, tapi mungkin ya masak bersama atau goes bersama atau main futsal bersama atau apa semacam itu mungkin. Apakah kegiatan itu disengajakan untuk berelasi nggak? Itu aja. Ya, silakan. Pak Robi. Ya, Pak, yang Bapak katakan tadi saya bilang proses learning, belajar melalui proses dan pengalaman. Pengalaman itu memang perlu ya. Saat ini seluruh dunia sedang bicara intergeneration worship ya. Jadi kalau ibadah nanti yang mengambil persembahan bukan majelis tapi remaja. Musik mungkin orang tua. Liturgi dipegang komisi wanita. Lalu komisi anak nyanyi serta menyambut tamu di depan. Itu sudah ada yang begitu ya. Tetapi itu masih kaku. Diatur toh, aturannya oleh orang tua toh. Diatur orang tua. Nah, tetapi ada acara gitu. Kita kumpul bersama di awal bulan, hari Minggu habis ibadah, bikin barbecue. Bikin barbecue. Anak yang nganterin makanannya, ibu-ibu yang motong, bapak-bapak yang ngebakar, dan di situ terjadi obrolan-obrolan. Tapi pendeta akan pegang peranan, ngobrol dengan jemaat, membuat orang nyaman sama dia, bisa dia akses, dan dia juga bisa tertawa, bercanda, dan. Nah, itu memang harus dibuat, Pak, harus direncanakan gitu ya. Kalau saya pemuda itu secara berkala, ini kalau udah habis COVID, saya ada rencana mau berangkat ke pulau. Sehabis udara mendung-mendung dilewat, saya akan sewa kapal, bawa mereka ke pulau, ngobrol di sana, ibadah di pulau. Jam 11 siang, berangkat jam 7 pagi, makan siang di sana, terus ibadah, lalu sharing pengalaman perubahan apa yang alami. Sharing time itu perlu. Sharing dan testimony time itu sangat penting. Dan itu barangkali yang hilang dalam budaya kita ya. Karena privacy. Karena privacy yang kita jaga. Kira-kira begitu. Jadi saya setuju Pak, kalau itu dibuat dirancang, memang harus dirancang. Harus dirancang gitu ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Nah, Ya, baik. saya akan Ya, silakan. Closing statement. Saya baru tahu tinggal 5 menit lagi ya. Closing statementnya gini. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu renungkan 2 tahun terakhir itu dengan COVID ini kan, kita menyadari anugerah yang Allah berikan pada kita itu kehidupan, kesempatan mengembangkan, dan memilih mendahulukan dia atau suara kita. Kita sadari kehidupan itu anugerah yang luar biasa. Jadi ada orang kita mau selamatkan dari sakitnya pun akhirnya Tuhan panggil. Saya sendiri kehilangan 3-4 orang di keluarga yang cukup dekat itu. Lalu kedua, anugerah Kristus, keselamatan dan penebusan itu membuat kita lebih bersyukur ya. Jadi kita tidak bertransaksi sama Tuhan. Kalau saya berbuat baik, kalau saya bayar persembahan, saya akan diselamatkan. Enggak. Tuhan sayang kita. Tetapi bisakah kita menunjukkan sayang kita kepada Tuhan sebagai orang yang hidup dalam Roh Kudus? Rasa sayang itu jadi doa pagi mestinya, Tuhan tolong saya, apa yang harus kuubah supaya aku lebih menyenangkan hatimu? Apa yang harus kuubah dengan diriku untuk menyenangkan hatimu? Apa yang harus kuubah sebagai kepala keluarga? Apa yang harus aku ubah sebagai orang kerja di kantor? Apa yang harus kuubah di gerejaku? Apa yang harus kuubah dengan diriku pribadi? Itu kita buka ruang untuk Tuhan menunjukkan dan kita mau diubahkan. Itu sangat penting, walaupun perubahan itu kita tidak suka. Nah, tentunya peta jalan itu, biarlah nanti ke depan GSRI atau gereja mana. Begitu Anda masuk gereja itu, orang tahu gereja ini, ya misalnya di kami adalah gereja yang menekankan Tuhan sebagai sahabat, aku sahabat bagi keluargaku dan diriku, dan aku mau jadi sahabatmu. Nah, sekarang geser lagi, gereja ini adalah keluarga Tuhan, dan keluargaku adalah gereja Tuhan. Dan ini udah bergeser satu langkah lagi. Teman-teman, ini teman-teman yang muda yang bikin ide ini adalah orang 30-an, 35, 40. Kami yang tua
Kami hanya di belakang ikut mendoakan, membantu mereka kalau dia perlukan. Kalau enggak, biar arena. Kita senang lihat yang muda-muda itu sudah berhasil kita tumbuhkan begitu rupa. Sehingga tugas kita adalah lebih banyak mendoakan mereka. Nah, buat saya adalah tolong Anda pikirkan secara pribadi apa sendiri yang Anda alami dalam transformasi. Sebab kalau kita tidak transformasi, mungkinkah sebenarnya halangan kerajaan Allah terwujud di dunia itu bukan dari pihak luar, tapi dari pihak kita. Kita mau bikin gereja, tetapi kita tidak mau mewujudkan kerajaan Allah. Itu dua hal yang berbeda. Ya, gereja adalah satu bagian kecil dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suasana, aturan, kuasa, di mana kuasa kasih dan kemuliaan Tuhan nyata di tengah hidup. Bukan hanya di gedung gereja. Nah, barangkali ini PR-PR besar. Saya memberikan 10 hal ini, mungkin sinode atau teman-teman sinode boleh mempertimbangkan. Inilah roadmap GSRI di masa depan. Jadi setiap gereja GSRI akan kita ukur berdasarkan berapa banyak 10 hal itu terjadi di dalam kehidupan. Harapan saya ini apa yang disampaikan berguna. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati. Baik, saya percaya bahwa kita semua telah mendapatkan pencerahan lewat pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Roby Chandra. Dan tentunya banyak hal, mungkin ada di antara kita yang juga ingin mengajukan pertanyaan, tapi karena melihat waktu, tapi saya percaya bahwa ke depannya kita bisa masih bertemu kembali dengan Pak Roby. Dan bagi kita semua tentunya Pak Roby tidak asing lagi. Sudah beberapa kali datang ke gereja, ya, nanti diharapkan di tahun depan bisa kembali juga bisa berkhotbah, kan sudah bebas, sudah tidak ada pandemi, sudah bisa datang, ya kan, sudah bisa onsite, jadi bisa hadir, Pak bisa Boy, menyampaikan firman Tuhan. Ya, Pak Boy boleh usul kalau Pak Robi nggak ada acara lain mungkin bisa agak diperpanjang, karena saya lihat di sini ada dari teman-teman GSRI Manado, dari PD Glory juga hadir. Kalau ada yang mau ditanyakan juga pengurus bagian yang lain kalau ada yang mau disampaikan, kan hubungannya nanti ke raker juga nih. Saya bebas, ya. Pak. Saya bebas, kalau Pak. tidak Saya bebas. boleh nggak Jangan gitu senang. Pak Robi? Boleh, nggak ada masalah. Oh, boleh. Ya. Nah, kalau ada Jangan lagi senang hati. pertanyaan. Jangan senang hati. Ya, kita sungkan-sungkan. Kalau Pak Roby punya kesediaan seperti begitu, oke, ya dibuka kembali lagi. Ya paling tidak berapa 15 menit pertama ya. Atau begini Pak, mungkin lebih dialog. Apa yang bapak-bapak atau ibu dapatkan ini? Siapa yang mau mengatakan saya dapat ini dari percakapan malam ini? Ya. Saya dapatkan ini, itu mungkin memperkaya saya juga gitu ya. Ya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, jangan sungkan. Ya, oke, mari disilakan, silakan langsung aja ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Pak Roby bukan orang asing bagi kita. Ya, kita sudah mengenal cukup lama Pak Roby. Oke, silakan. Boleh, Pak Boy. Ya, silakan Bu Kirman. Ya, selamat malam Pak Roby. Malam Bu. Saya di gereja ini bagian dari Barsilai gitu. Terus mungkin saya menanggapi aja sih yang Bapak katakan pertama kali tadi, bahwa gereja yang maju itu relasi yang hangat, transformasi yang kentara, kontribusi yang bermanfaat, dan inspirasi gitu. Barangkali kalau gereja kami mungkin sudah sebenarnya ada ini semua ada Pak gitu, termasuk relasi yang hangat gitu. Saya di gereja ini dari tahun 72, lalu rumah saya cukup jauh dari gereja, jadi sekarang karena saya pindah agak jauh, tapi saya nggak mau pindah. Saya pernah mencoba untuk mencari persekutuan yang baru, gereja yang baru, untuk supaya saya bisa mudah dengan berjalan kaki atau pokoknya dekat gitu. Tapi nyatanya saya nggak bisa meninggalkan gereja kami, mungkin karena itu relasinya udah hangat gitu, seperti keluarga, karena gereja kami kan juga nggak banyak anggota, jadi semua kenal, semua baik gitu. Ya kalaupun ada yang mungkin ada yang seperti Dokter Grace tadi mengatakan misalnya ada mungkin antara kelompok ini saya abaikan aja seperti itu. Jadi lalu yang saya tanya, saya mau menanggapi sih, saya nih di Barsilai ini saya ketuanya gitu. Jadi sekarang sudah agak lebih maju gitu. Tadinya 50 orang, sekarang sudah mencapai 70 sampai 80 orang gitu. Nah, saya menggarisbawahi tadi Pak Roby bilang bahwa kita harus menganggap orang lain itu positif.
Jangan menganggap negatif, itu yang terbaik mungkin saya terapkan itu. Jadi saya nggak bisa menganggap orang negatif. Saya juga nggak bisa apa-apa, istilahnya saya merasa nggak mampu gitu. Saya menganggap orang lain lebih baik dan positif gitu. Mungkin itu kuncinya mungkin Pak, menurut saya gitu. Sehingga kita bisa berelasi dengan baik dan kita juga bisa transformasi, bisa kontribusi dengan masyarakat, dengan anggota, dan juga lebih maju gitu Pak. Mungkin itu, nggak tahu tanggapan atau pertanyaan saya. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Bu, sangat baik ya. Jadi lihat orang lain sebagai sumber berkat Tuhan ya. Benar, itu karena kita nggak pernah bayangkan ya. Saya kalau saya bisa cerita pengalaman-pengalaman seperti itu, waduh, mungkin Anda nggak percaya kok ada mujizat-mujizat itu gara-gara Tuhan meletakkan dalam hidup saya orang-orang yang bikin pusing kepala, susah luar biasa diurusi. Kalau bahasa Ibrani-nya itu bohwat, kita lihat mereka yang hilang akal, tapi tetap aja dilayani. Dan ternyata 10-15 tahun kemudian mereka yang memberikan berkat yang mengherankan. Kira kita berkat yang mengherankan gitu ya. Nah ini ya salah satu cerita aja. Saya pernah duduk sepelayanan dengan seorang wanita, dia ahli pendidikan dan ahli jarang ngomong, orangnya diam, diajak ngomong dia tetap diam. Aduh capek supaya dia ya paling ketawa, ngomong sedikit-sedikit. Tapi saya tetap aja perlakukan dia seperti, walaupun kesel gitu ya, mana kontribusimu di organisasi? Ya, tapi dia lakukan. Mendadak satu hari dia pindah ke luar negeri. Dan tadi kami baru saja pergi ke PPAT karena dia menghibahkan harta dia di Indonesia buat lembaga yang sedang saya pimpin. Saya sampai, wow, ini tidak main-main jumlah duit yang diberikan. Saya tanya, why? Kenapa? Saya ingat ketika dulu sama-sama apa yang you lakukan buat orang-orang kecil, buat anak-anak mahasiswa, dan terutama untuk saya. Dan apa yang saya lakukan? Ya, you nggak pernah menjauhkan kami, mengata-ngatai, menghakimi, tapi menerima kami sebagaimana adanya. Tolong bikin center di mana orang-orang yang butuh tempat seperti itu termunculkan, katanya. Wow, saya nggak terbayang, benar-benar nggak terbayang. Jadi benar Bu, yang Ibu katakan, kalau kita lihat orang lain positif sebagai sumber saluran berkat Tuhan, bahkan ketika kita melayani dia nggak berubah, mungkin kita yang jadi berubah. Itu sudah berkat. Terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana Bu Kirman? Iya, terima kasih Pak. Oke, ada pencerahan. Silakan. Saya lihat ada Pak yang dari Semarang ini ada ini. Ada yang mau ditanyakan kali? Geser di Semarang, Manado. Ya. Pak Nathan ada ini Pak Nathan. Atau ingin membagi, men-sharekan sesuatu, punya pengalaman, ya bisa disampaikan di sini. Oke? Yep. Ya. Terima kasih Pak Boy. Ya, silakan. Terima kasih Pak Robi, ini sangat mencerahkan. Saya tadi ketemu dengan statement Bapak ya yang di akhir, adanya generasi yang setia tetap di gereja tapi nggak mau berubah. Nah, dalam konteks tadi menarik Pak Robi menyampaikan bisa membawa untuk sharing live gitu ya, ngobrol-ngobrol, pergi. Dan yang saya tangkap bagaimana kan itu dalam kondisi gereja yang udah mapan, SDM juga udah mumpuni. Nah, Pak Robi mungkin ada tips dan trik bagaimana untuk bagi mereka-mereka yang melayani sudah bisa dikatakan dalam konteks perintisan begitu Pak, untuk boleh mencapai satu pertumbuhan yang seperti tadi relasi hangat dan lain-lainnya itu. Oke, makasih Pak. Saya share aja pengalaman jemaat pertama yang saya layani GKI dan Mogot itu hanya 70 keluarga. 70 orang, dan jemaat itu umumnya supir bis ya, yang istilah kita BTL, terbang langsung tanpa melalui medan di tengah kami. Lalu ada Cina Benteng banyak di situ, pendidikannya rendah. Lalu ada orang Jawa pekerja di sana. Sangat sederhana, dan mereka hanya bisa berikan saya biaya hidup cukup 3 minggu. Jadi minggu keempat saya melawat tiap pagi, sore, malam supaya bisa ikut makan. Sampai sekarang mereka katakan saya rajin melawat, padahal lawat itu hanya tanggal 23 ke atas supaya bisa makan. Nah, tetapi saya lihat banyak orang-orang itu ingin belajar tentang Tuhan. Jadi saya mengajarkan kayak tadi roadmap ya, peta jalan. Kalau karena Tuhan kamu percaya
gambar dirimu, kau berharga di mata Tuhan. Ya, kedua, keberhasilan itu bukan punya duit, punya apa-apa, tapi merasakan gimana tangan Tuhan menjamah kamu. Dan pengalaman itu harus kau bagikan pada orang. Kau bukan Kristen sejati kalau kau belum menjamah hidup satu orang, memperkenalkan dia pada pengalamanmu tentang Kristus. Kamu harus sharing pengalamanmu tentang Kristus dengan kamu, apa yang kau alami, doa dijawab, keheranan pada orang lain. Nah, jemaat dari 70 tanpa berasa jadi 300 setelah tahun ketiga. Tapi di tempat itu juga banyak sekali kuasa gelap yang harus dibuang. Dan saya dari sekolah teologi yang tidak menekankan itu sehingga belajar sendiri ya. Itu luar biasa. Dan di situ menarik sekali. Di jemaat juga ada satu keluarga dari Bali ya. Itu Pak Wayan di sana, teman-teman yang dekat dengan kami. Dia bukan sahabat Tuhan di sana, tapi dengan gereja utama yang dulu membuka pos itu hubungannya nggak terjalin ya. Nah ini pokoknya begitu, tapi saya minta ini, kamu adalah pilihanmu dua, menjadi orang beragama, yaitu datang ke gereja, percaya Tuhan, percaya, tapi kamu tidak memperlihatkan tindakan berbuah. Maka kamu tahu dasar iman, kamu harus bertumbuh, karakterin, lalu sekarang berbuahlah. Jamah satu orang, ibu-ibu terutama, kalau ketemu orang di pasar, bantu dia. Kalau dia orang Kristen, tanya di mana rumahnya. Kalau dia nggak punya gereja, undang ke kita. Kalau anaknya nggak ada sekolahan yang baik, tujukan. Jadi berbuat baik ya. Ya kadang-kadang ada orang gereja lain jangan ditarik. Kalau nggak ada gereja kita tarik. Asal mulanya dari sana. Dalam waktu pendek gereja itu mekar 300 orang, tapi kita lihat banyak sekali anak-anak kalau sekarang disebutnya PAUD ya. Kami mengajak RT RW melatih anak-anak yang orang tuanya dua-duanya kerja di pasar. Kami kumpulkan membuat itu. Lalu kami mencoba menanam kelinci. Nah itu, supaya orang-orang punya penghasilan dan bisa terbantu untuk hidup mereka. Jadi itu yang terjadi, tapi yang paling diberkati ya saya jadi belajar banyak. Waktu itu umur saya 24 tahun di Tabis. Pendeta termuda GKI di Tabis, belum tahu apa-apa. Jadi mulailah dari sana. Bagaimana mengakrabkan mereka? Ya itu tadi, begitu ada banjir, kita kumpul bersama nolongin orang. Ya, begitu ada pembetulan jalan kita turun tangan. Jadi kegiatan sehari-hari lah, menggali sumur rame-rame, kebersamaan mengerjakan sesuatu itu buat orang lain, itu membuat kita dekat. Ya, nggak usah kita acara gede dan nggak usah gereja kaya atau yang gereja yang mapan tuh bisa bikin begitu. Gereja mapan masih orang kayanya udah masing-masing punya acara sendiri dengan keluarganya. Jadi itu yang kami lakukan gitu ya. Jadi misalnya pada satu hari, ayo kita ngecat gereja, itu rame-rame siapa mau ikutan, 30 orang datang. Ibunya sediain makanan, ya. Hal-hal kecil aja, kita mulai dengan hal-hal yang sehari-hari, yang kecil dan sederhana. Itu yang bisa saya bagikan barangkali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Nathan? Ya, terima kasih Bok Suboy kesempatannya. Oke, baik. Masih ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ibu Farida barangkali? Ya boleh Pak Boy, makasih. Makasih Pak Robi, topiknya menarik. Membukakan lagi apa yang sebetulnya sudah terpikir. Jadi yang saya tangkap kalau gereja melakukan transformasi, ini bisa mempertahankan jemaat dan juga bisa menambah jemaat ya, itu untuk gereja. Nah, tapi saya melihat ada kendala, jangan tersinggung ya dengan ada kendalanya gini, untuk transformasi, untuk kita mau berubah, membuat sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang bisa menarik jemaat, kadangkala ini tergantung yang di atas, yaitu gembala sidang, hamba Tuhan, dan majelis. Bisa itu menjadi terbentur di situ. Jadi harus yang dari atas dulu mendorong, terus mau mendengar masukan dari bawah dan melihat apa sih kebutuhan jemaat yang paling penting itu. Kalau ada pemikiran seperti itu, pastilah yang di bawah yang ingin juga mendukung gereja supaya maju, pasti memberikan sumbangsih apa-apa yang harus dirubah di berbagai bidang.
Iya, Itu Bu. aja masukannya, Pak Boy. Ya. Oke, jadi hanya memberikan masukan. Pertanyaannya? Pertanyaannya ya itu tadi kendala itu bagaimana menurut Pak Robi? Ya. Betul Oke. enggak? Biasanya kendala di gereja kan itu semua kan harus menurut tradisi yang sudah berlangsung, aturan yang sudah berlangsung. Kita kan takut merubah sesuatu kan. Kalau saya kan di kepengurusan bagian. Nah, untuk melakukan sesuatu yang berkreasi itu kan kita takut melakukannya, takut tidak sesuai dengan gereja dan sebagainya. Itu benar nggak? Itu menurut saya sih. Ya, ini berarti memang ada banyak komunikasi yang perlu dilakukan ya. Artinya gini, tidak selalu yang disebut di atas itu mengharapkan supaya tidak berubah. Tetapi mungkin di masa lalu ada ide tidak diberi jalan, ada 2 kali nggak dikasih jalan, kapok dah. Ada ide bagus juga nggak mau ngomong lagi. Dan ini berarti kan ada komunikasi yang agak tersumbat ya. Karena itu memang saya nggak tahu kalau di tempat kami sih ada yang namanya rapat tahunan ya. Setiap anggota jemaat ikut tuh 4.000 orang, boleh nanya apa aja. Kami harus bertanggung jawab menceritakan apa yang kami capai tahun ini gitu ya. Jadi mereka boleh bertanya dan kasih ide apa saja. Dan itu kita kumpulkan untuk raker, kita pakai itu untuk jadi bahan baku membicarakan hal seperti itu gitu ya. Raker untuk bicarakan baku. Jadi misalnya orang katakan transgeneration gitu. Oke. Kita perlunya banyak sekali anak-anak yang difabel ya, cacat atau berkebutuhan khusus. Kenapa nggak bikin sekolah minggu berkebutuhan khusus? Itu 2 tahun lalu ya dilempar wajah. Kita bengong, kita nggak punya ahli, tapi kita nggak berhenti. Lalu kita pikir kalau kita nggak punya ahli, cari ahli dari mana? Ada nggak kita punya dosen? Ada 1-2 orang. Tanya, ada temennya nggak dosen yang mengajar? Ajarin kita melayani mereka. Akhirnya jalan gitu ya. Saya sendiri punya ide untuk membuat kumpulan-kumpulan persekutuan bagi orang-orang yang bercerai ya, yang ditinggal pasangan atau apa, daripada digosipin, dia harus kerja, ditinggal suaminya, bekas dipukulin, malu mamanya, lebih baik kita menolong mereka. Tetapi nggak bisa diomongin di publik yang begitu. Nanti seakan-akan orang kalau mau kesal sedikit di rumah bercerai aja atau diurusin gereja, bukan itu. Maka kita ngomong sama pendeta-pendeta gimana nih, udah waktunya nggak kita bikin pelayanan seperti ini atau informal dulu. Jadi memang komunikasi itu perlu banyak dilakukan. Itulah kalau bakar jagung sama-sama, mancing sama-sama, itu kesempatan ngobrolnya di sana. Kesempatan ngobrol kami baru saja pendeta dan tua-tuaku semua 8 orang dengan keluarga, kami berada di Bogor 2-3 hari, bicarakan ke depan gereja mau kemana, apa problem kita dan lain-lain. Dan setelah itu kulineran, ngobrol, bercanda, kenal anak-anak kita yang baru dan sebagainya, Pak, cucu dan sebagainya. Nah ini suasana itu perlu dibangun. Kalau nggak dilakukan itu nggak bisa. Gitu. Loh dananya dari mana? Ya dana dari ya kalau itu pendeta paling aja dikasih mobil gereja, bis gereja, lebihnya dana kita aja. Paling ditambahin sedikit majelis bayar hotelnya gitu ya. Ya kira-kira begitu. Jadi Bu, kalau ada kekhawatiran itu mungkin datangi pendeta gembala sidang dan tanyakan, kalau saya punya ide ini salah nggak? Kalau saya punya ide gini, Bapak kasih masukan apa yang mesti saya tingkatkan. Pemikiran saya gini, gitu. Kuncinya begitu ya. Kalau kami ada lagi yang namanya TPP, tim penghubung pendeta. Ada orang-orang yang ragu dan nggak biasa ketemu pendeta, maka ketemu apa-apa sampaikan ke tim PPP yang ketemu pendeta secara reguler, menyampaikan apa yang kritik jemaat, usulan jemaat, pemberian jemaat, terima kasih jemaat dalam bentuk apa pujian melalui TPP ya. Dan juga TPP bertanya Pak Pendeta ada kesulitan apa, pendeta butuh apa ya, Pak Pendeta apakah ada kesulitan keuangan, itu ditanya semuanya gitu ya. Jadi dia penghubung yang kerjanya mengamati pendeta, mengamati jemaat supaya dua-duanya komunikasinya lancar. Ada tim pendamping pendeta namanya. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Semakin kita dibukakan untuk sesuatu yang baik ke depan, paling tidak harapan kita, pelayanan kita akan semakin lebih bergairah lagi ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Robi. Ya, masih ada 10 menit lagi barangkali kita paskan. Tolong pikirkan GSRI ke depan itu gereja yang berhasil tuh tolok ukurnya apa gitu ya.
Kalau kami misal tekankan adalah gereja sebagai keluarga gereja, itu berarti dari 4.000 orang sekitar 1.700 keluarga, itu kami harus punya target paling kurang 1.000 keluarga ada ibadah teratur di gereja di rumah mereka. Lalu kita harus menyediakan bahan-bahan untuk ibadah keluarga. Lalu pendeta secara berkala juga mendatangi secara random ya, secara acak beberapa keluarga ikut ibadah di sana. Itu akan jadi target kami. Nah, kami juga menekankan intergeneration, maka kita akan dari 52 ibadah seminggu serta tahun, termasuk Natal, akan banyak mungkin 10 ibadah di mana ada anak kecil ikut main dan ada bahkan ada kemungkinan kami mulai khotbah mimbar itu dipimpin 3 orang sekaligus, 3 pendeta yang khotbah bareng, yang muda, yang tua dan paling tua. Ya, kami kalau 2 orang sudah biasa, tapi 3 hanya acara-acara besar. Itu fun. Itu fun. Dan mungkin lagu-lagu kami juga ada lagu-lagu yang standar, tapi mulai memasukkan lagu-lagu buatan anak kecil. Anak kecil karena bisa bikin lagu juga, remaja dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tapi ada target ya. Jadi kita bilang kita mau bikin ini, tapi indikator bahwa itu tercapai apa itu yang harus kita pertanggungjawabkan pada rapat berikutnya atau sidang berikutnya pada warga jemaat. Barangkali itu yang kita bisa lakukan. Ya. Ya, terima kasih dari saya begitu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Robi. Ya, oke. Masih ada lagi satu lagi. Saya memberi kesempatan satu lagi supaya betul-betul ya mendapatkan jawaban. Ya, silakan. Pak, boleh saya Pak? Ya, silakan. Mohon Pak Robi, kami menanyakan tips untuk melayani jemaat yang mayoritas anggotanya adalah keluarga besar, Pak. Wah, itu kuncinya yang terbaik satu, jadi menantu. Wah, nyindir ya. Saya memang dari keluarga besar, ya, dari keluarga besar. Mungkin tahu kan tepung hun kue cap bunga itu istri saya. Lalu dari keluarga ayah, kami keluarga besar. Bagaimana menghadapi itu? Yang pasti adalah satu hal, pendeta harus, ya pengalaman saya ya, kalau bisa saya bagikan, pendeta coba mendekati kepada para ketua suku itu yang paling dihargai. Jadi cekong yang paling tua, engkong paling tua, atau opung yang paling tua, jalinlah hubungan baik. Ya, seperti kita jadi, dan orang tua itu kan sepian karena nggak punya teman ngomong, kita dengarkan mereka secara berkala. Ini saya akan 2 minggu, 3 minggu ke depan akan menghubungi seorang usia 86 yang tinggal di sebuah rumah ukuran 5.000 meter dan kesepian dia gitu ya. Partnernya udah berbaris. Ini mesti didatangi berkala. Dengar ceritanya ngobrol dia umur 86. Lalu istri saya juga datang seorang usia 98. Tante saya malahan. Nah, jadi yang tua-tua itu, kalau yang tua-tuanya sama kita dekat, dia nyaman, ya kita juga kalau ada apa-apa dengan yang muda ada masalah, kita minta nasihat sama dia, nanti dia yang turun tangan kok. Jadi kita jangan turun tangan sendiri. So kalau bertemu satu keluarga besar, benturan sama satu, itu bukan dengan satu itu. Nanti satu dengan plus satu bisa 18 orang gitu ya. Dan kita nggak tahu salah gua apa dia apa, kok jadi dia marah sama saya. Padahal itu katanya ternyata itu adik iparnya ketiga yang dari istri ke satu, yang itu kan jadi pusing kita jadinya ya. Mestinya kalau saya sih begitulah ya. Kuncinya relasi, kembali lagi ya, mendengar dan tidak merespon. Tapi kunci yang paling penting sekarang menyediakan diri gampang diakses ya. Terutama majelis dan hamba Tuhan gampang diakses. Kalau kami ada tuh 3 jam terima WA harus sudah dijawab. Ada standar gitu ya. Kalau nggak dijawab berarti something wrong gitu ya. Dia sakit atau apa. Saya juga karena kalau anak muda, pendeta muda saya pengen bicara 20 menit aja. Nggak dijawab. Besok, sorry ya, nggak jadi deh. Soalnya tadi ada dia kasih 500 juta rupiah. Ada nggak ada, saya kasih pendeta lain aja deh. Langsung jawab, sorry siapa? Saya nggak jawab, udah 3 hari rasain. Kita masih bisa ketawa. Kalau kita nggak bisa ketawa, stres di gereja, masih bisa ketawa lah ya. Kuncinya satu lah, bisa menikmati relasi nggak? Ya kalau orang beda pendapat juga
ya artinya dalam relasi kan nggak selalu kita cocok. It's okay, kita ngomong aja, saya kok kita beda pendapat, tapi apa yang saya bisa belajar dari you, katakan gitu ya. Yang seperti itulah. Dengan anak aja kadang nggak cocok ya. Kira-kira begitu Bu ya. Tapi jangan mendekat pada yang ini, nggak dekat sama sana. Wah itu nanti ngegeng itu, jadi repot itu. Ya. Terima kasih Pak Robi. Ya. Oke, terima kasih Bu Esther Trini dari Semarang yang telah sedikit mengajukan pertanyaan ya dan sudah mendapatkan jawaban dari Pak Robi. Jadi karena melihat waktu kita tinggal 3 menit, kita akan bersama-sama mengakhiri dan kita bersyukur untuk pembekalan kita.